Selamat malam saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulakan kebaktian menjelang Kristus pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan yang kami kenal melalui Yesus Kristus, penyelamat kami. Pada malam hari ini kami sangat bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk menyembah Engkau dan merayakan Natal bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon darah Yesus membungkusi setiap kami dan hadirat Tuhan turun menaungi kami. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini, agar setiap pelayanan yang kami lakukan dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap jemaat di mana-mana pun mereka beribadah pada malam hari ini, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin dan membawa mereka menyembah Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi kita Tuhan Yesus yang hidup, dialah segala raja, raja segala raja. Yang bertakhta selama-lamanya. Haleluya.
surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja terus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya tak tertutup akan sinar. Oleh darah dan namanya di dalam buku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah diselamatkan. Pujinya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, pujinya Raja segala raja. Pujinya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, pujinya Raja segala raja. Pujinya Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan Raja mulia. Haleluya. Pembacaan Injil diambil daripada Lukas pasal 1 ayat 67 hingga 79. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Inilah firman Tuhan. Shalom dan selamat malam saudara-saudari. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami berdoa minta Roh Kudus Tuhan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, menerangi mata hati kami supaya kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu semoga dapat berbicara seperti yang Tuhan kehendaki, agar kami semua yang mendengarnya menjadi percaya, kami dikuatkan, kami dibangun dan kami diberkati.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, berdasarkan Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-79, saya mau mengangkat tema sempena kebaktian menjelang Christmas pada malam hari ini, yaitu kabar baik. Saudari, bila kita membaca ayat-ayat 67 hingga ayat yang ke-79, kita dapat ketahui bahwa ucapan-ucapan di dalam ayat-ayat tersebut adalah ucapan nubuat dari seorang yang bernama Zakaria. Zakaria ini ialah ayah kepada Yohanes Pembaptis. Dalam Lukas 1 ayat 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Jadi ini adalah ayat-ayat yang akan saya mau kongsikan kepada Anda semua pada malam hari ini. Ucapan nubuat dari Zakaria. Dan bila kita meneliti ucapan-ucapan tersebut, kita dapat menemukan kabar gembira, berita yang memberikan kita semangat atau kabar baik yang mendorong kita untuk hidup lebih bermakna di hadapan Tuhan. Jadi apakah kabar baik itu dan mengapa ia disebut kabar baik? Sekurang-kurangnya saya mau mengungsikan 3 hal pada malam hari ini berdasarkan ayat-ayat dari ucapan nubuatan Zakaria. Yang pertama, kita dapat menemukan kabar yang direkodkan dalam ayat 68 hingga 70 ialah kabar mengenai kelepasan. Kelepasan tentang apa dan kenapa dia begitu penting untuk saya dan saudara-saudari, dan kenapa kabar kelepasan ini menjadi suatu kabar yang baik untuk saya, kabar baik untuk saudara-saudari. Mari kita lihat ayat 68 hingga 70. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ayat 70, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Saudara-saudari yang dikasihi, dalam ayat-ayat ini kita diberitahu suatu kabar kelepasan. Kelepasan dari apa, saudari? Kelepasan itu bercakap mengenai kita terlepas daripada hukuman, terlepas daripada maut, terlepas daripada murka Allah. Saudara-saudari, dituliskan dalam ayat yang ke-68, di sini sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Tuhan membawa kelepasan kepada saya. Tuhan membawa kelepasan kepada saudara dan seisi rumah Anda. Terlepas dari apa, saudari? Terlepas daripada hukuman kekal. Sebab kita ini manusia, Alkitab memberitahu kita semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab jelas mengingat dan memberitahu kita bahwa upah dosa ialah maut. Saudari, ini berarti setiap orang yang berdosa yang menantinya di depan ialah maut. Dia pasti binasa, dia pasti maut dan tidak mungkin terlepas daripada hukuman murka Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan untuk manusia yang diciptakannya, dalam ayat ini memberitahu kita, Tuhan membawa kelepasan. Kelepasan supaya kita jangan mengalami murka Allah. Supaya kita jangan mengalami hukuman kekal. Supaya kita jangan dilemparkan ke dalam lautan api. Di mana di sana terdapat kertakan gigi dan apinya yang tidak terpadamkan.
Bukankah ini suatu berita yang melegakan kita? Berita yang membuatkan kita rasa bersyukur karena hari Natal ini. Saudara-saudari yang dikasihi, berita ini bukan hanya pada zaman Zakaria sahaja sudah dikabarkan kabar baik ini. Tetapi nabi-nabi sebelumnya sudah bernubuat seperti yang direkodkan dalam ayat yang ke-70, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Berita ini sudah disebutkan lebih awal, dituliskan dalam ayat yang ke-70 sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi. Ini berita suatu yang sangat penting dan janganlah saudara-saudari terlepas menyambut dan menerima berita kelepasan. Sebab berita ini, kabar baik ini dibawakan oleh Allah kepada Anda sempena Christmas ini. Saudara-saudari, bila kita lihat ayat yang ke-71, di sana ditulis seperti ini. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Kelepasan dari apa, saudari? Satu, memanglah kita dilepaskan daripada cengkaman si iblis, musuh kita. Alkitab memberitahu kita, musuh-musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi roh-roh jahat, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di langit, kuasa-kuasa kegelapan, inilah musuh kita. Inilah yang membuatkan kita jauh terpisah daripada Tuhan. Setan matlamatnya dia tidak ingin manusia menikmati rancangan Allah. Iblis mau manusia itu binasa bersama dengan dia. Itu sebab dia datang ke dalam hidup kita, dia membunuh, dia mencuri, dia membinasakan. Itulah kerjanya iblis. Bila dia masuk dalam setiap hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak beranak, kerjanya hanya untuk membunuh masa depan, membunuh kehidupan keluarga, mencuri kebahagiaan, dia membinasakan. Dialah bapa pendusta, itulah musuh kita. Tetapi bila kita menerima berita yang dibawa oleh Allah kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, berita itu untuk kita, supaya kita menerima, menjadi percaya, dan mengalami pembebasan. Kita lepas daripada maut yang kekal, kita lepas daripada ikatan-ikatan musuh kita, setan, iblis. Kita bukan lagi hidup dibayangi atau diikat oleh kehendak iblis, diikat oleh dosa, segala kejahatan, tapi hidup kita lepas, hidup kita bebas. Semuanya ini dibawa oleh Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus yang telah lahir. Jadi inilah mengapa ia disebut kabar baik, karena dia memberikan kita kelepasan. Yang kedua, saudara-saudari, mengapa dia disebut kabar baik? Sebab kabar baik ini bercakap mengenai rahmat Tuhan atau kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya, misalnya ayat yang ke-72 dikatakan mengenai rahmat Tuhan yang digenapi. Ayat yang ke-72, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus. Natal ini, saudara-saudari, kelahiran Yesus ketika diberitakan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudara-saudari, kelahiran itu, apa yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita ialah Dia menunjukkan kita rahmat-Nya. Dia memberikan kita kasih sayang-Nya. Dia memberikan kita anugerah-Nya, kasih karunia-Nya untuk saya, untuk saudara-saudari yang selama ini tidak bebas karena diikat oleh dosa,
diikat oleh iblis dan kehendaknya. Tapi bila berita ini dibawa oleh Tuhan supaya kita dilepaskan bila kita menjadi percaya dan kita mengalami rahmat Tuhan yang dinyatakan. Jadi Christmas ini bercakap mengenai anugerah Tuhan. Anugerah kekal, hidup kekal, pengampunan dosa. Saya, saudara-saudari yang percaya, kita menjadi anak-anak Allah. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan bukan dengan usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan bukan juga karena reputasi kita. Tapi kita diselamatkan semuanya karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena Tuhan mengasihi kita. Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 73 hingga 75, mengapa kita menerima anugerah pengampunan, kita menjadi umat Allah, supaya kita menjadi umat yang kemudian hidup beribadah kepada Tuhan. Ayat 73 hingga 75, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, sekali lagi kata rahmat, supaya kita terlepas, sekali lagi berita mengenai kelepasan, terlepas dari tangan musuh. Untuk apa? Supaya saya, saudara-saudari, kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Kasih menutupi segala ketakutan. Anugerah Allah memungkinkan kita menghadap takhta kasih karunia dengan penuh keberanian. Karena darah kudus Yesus Kristus, korban yang sempurna satu kali dan untuk selama-lamanya, melayakkan kita untuk menghadap takhta kasih karunia, supaya kita boleh mendapat rahmat-Nya pada waktu yang ditentukan Tuhan. Saudara-saudari, kita dalam musim Christmas ini, kita tahu kita lepas dari tangan musuh. Dan tujuannya supaya kita kembali kepada Tuhan pencipta kita. Supaya kita beribadah tanpa rasa takut. Beribadah sebagai umat yang kudus dan di dalam kebenaran seumur hidup kita. Itulah yang tercatat dalam ayat 75. Supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Semuanya ini dimungkinkan karena rahmat Tuhan. Dan yang terakhir, saudari, mengapa dia disebut sebagai kabar baik? Karena kabar baik ini mengandungi kabar damai sejahtera. Saudari, apa yang Tuhan berikan tidak pernah sama dengan apa yang dunia dapat berikan. Mari kita lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam Christmas ini. Mari kita lihat ayat 76 hingga 77 dikatakan seperti begini. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Terus dari konteks ayat ini ialah ucapan nubuat yang disampaikan oleh Zakaria. Dan dalam ayat 76-77 ini, Zakaria bercakap mengenai pelayanan yang akan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pelayanan itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Zakaria bernubuat dan berbicara hal-hal berkaitan pelayanan yang akan dilakukan oleh anaknya, Yohanes Pembaptis. Mengapa kita tahu bahwa nubuatan dalam ayat 76-77 ini bercakap mengenai anaknya Yohanes Pembaptis? Sebab pada ayat yang ke-80 kita diberitahu bahwa Yohanes Pembaptis itu dia terus menjadi bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan dia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel.
Maka ayat 76 dan ayat 77 ini bercakap mengenai Yohanes Pembaptis. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis disebut dalam ayat-ayat ini, dia mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Disebutkan dengan lebih terperinci, memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan dan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi saudara-saudari, untuk saya, untuk saudara-saudari pada hari ini yang mengalami berita kelepasan ini, yang percaya kabar keselamatan ini, yang sudah menerima rahmat Tuhan, jadi berita damai sejahtera ini sudah sewajarnya menjadi pelayanan saya, pelayanan saudara-saudari, untuk kita sebarkan kepada banyak orang. Supaya di dalam kita, melalui kita, Tuhan memakai kehidupan ini untuk memberikan banyak jiwa pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka sesuai dengan rahmat Tuhan dan juga berita kelepasan yang Tuhan bawa kepada manusia di bumi melalui Yesus Kristus. Jadi Natal ini juga mengingatkan kita, bukan hanya kita menerima kelepasan, menerima anugerah atau rahmat Allah, tapi saya, saudara-saudari, kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar damai sejahtera ini kepada bangsa-bangsa, kepada jiwa-jiwa, supaya bangsa-bangsa, jiwa-jiwa beroleh pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ayat yang ke-78 hingga 79 direkodkan seperti ini, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, ayat 79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara-saudari, mengapa kabar baik ini disebut suatu yang melegakan kita, suatu yang menggembirakan kita? Sebab kabar baik ini membawa kita kepada jalan damai sejahtera. Kita didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita tidak lagi diam dalam kegelapan, tetapi kita diterangi oleh cahaya Allah. Kita disinari surya pagi dari tempat yang tinggi. Saya, saudara-saudari yang menjadi pendengar kabar baik ini, Anda yang percaya, Anda akan menerima kesejahteraan yang Tuhan janjikan melalui anaknya Yesus Kristus. Bila Anda menerima Yesus Kristus, mulai hari ini, seperti yang ditulis dalam ayat 79, Tuhan akan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jalan yang berkenan kepada Tuhan. Jalan yang sesuai dengan rencana Tuhan untuk saya, untuk saudara-saudari. Kita tidak berakhir kepada maut. Kita tidak akan binasa oleh mati yang kekal. Tetapi kita beralih dari kegelapan kepada terang Tuhan. Hidup kita disinari dengan surya pagi dari tempat yang tinggi. Kita menerima rahmat dan belas kasihan Allah. Bukankah ini berita damai sejahtera, saudara-saudari? Bila kita menerimanya dan kita percaya, mulai hari ini Tuhan memimpin hidup kita dan mengarahkan perjalanan kita kepada jalan damai sejahtera sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh itu, saudara-saudari,
Saya suka membaca 1 Petrus 2 ayat 9 kepada kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang sudah mendengar Injil keselamatan, kita mengalami kelepasan, kita mengalami anugerah Allah, kita menerima damai sejahtera Allah. Hidup kita bukan ke jalan kebinasaan, tapi hidup kita menuju jalan damai sejahtera sesuai dengan rencana Allah untuk setiap orang. Tetapi berita itu, kabar baik itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita dulu bukan umat, tetapi oleh anugerah Allah kita menjadi umat. Dan kita ada tugas di bumi ini. Dan tugas kita ialah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Siapa Dia? Allah, pencipta langit dan bumi yang kita sembah di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah yang memanggil saya, memanggil saudara-saudari keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang melayani, memberitakan kabar baik, berita pengampunan dosa, saya dan saudara-saudari juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar kelepasan ini, kabar rahmat Tuhan ini, kabar damai sejahtera ini kepada banyak keluarga yang belum mendengar Yesus Kristus. Sementara kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, saya mau ambil kesempatan ini berdoa untuk saudara-saudari yang mendengar berita kelepasan, berita ataupun kabar rahmat Tuhan dan kabar damai sejahtera. Kalau saudara-saudari mau dilepaskan, mau menerima rahmat Tuhan, dan mau menuju ke jalan damai sejahtera sesuai dengan rencana Tuhan, saya mau mengajak Anda untuk percaya dan menerima Yesus Kristus dalam hatimu. Kalau engkau belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, saya boleh pimpin Anda berdoa. Anda boleh berdoa dalam hati. Kalau Anda sendirian sekarang ini di tempat Anda mengikuti siaran ini, Anda boleh berdoa dengan suara kedengaran. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya, mengundang Engkau masuk ke dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Terima kasih karena Engkau membawa kelepasan kepada saya, supaya saya lepas dari ikatan iblis, ikatan-ikatan dosa, dan segala macam ketidakbenaran. Saya bebas, dan oleh anugerah-Mu, rahmat-Mu, saya diampuni. Pelanggaran-pelanggaran saya tidak diperhitungkan lagi. Saya menjadi anak Allah. Saya yakin menerima hidup kekal. Dan mulai malam ini, tuntun saya terus dalam perjalanan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Pakai saya menjadi alat-Mu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita. Segala puji, segala hormat hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Anugerah Tuhan yang kita terima. Kelepasan,
rahmat pengampunan dosa, damai sejahtera, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dan jadikan nyanyian ini doa respon kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami tahun ini. Kami dapat berkumpul bersama dengan saudara mara kami, dengan teman-teman untuk merayakan Natal. Mengingati yang Engkau bukan saja lahir ke dalam dunia, tetapi Engkau lahir di dalam kehidupan kami secara pribadi. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur karena kami dapat mendengar firman-Mu dan kami terus berdoa, biarlah firman-Mu itu mengambil tempat di dalam kehidupan, di dalam hati setiap kami umat-Mu, agar itu akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga khususnya untuk bagi kebaktian Natal pada keesokan harinya. Kiranya Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan menolong setiap hati, mempersiapkan hati untuk menerima perkabaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat malam kepada setiap Anda yang mengikuti kami secara atas talian di Facebook ataupun di YouTube. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami dalam kebaktian menjelang Christmas pada malam ini. Bagi Anda yang pertama kali, selamat datang dan selamat beribadah. Pengumuman yang pertama adalah berkaitan dengan kebaktian Christmas, yaitu esok hari pada tanggal 25 jam 11.45 pagi di Katedral. Diingatkan kita hanya ada satu kebaktian sahaja. Dan seterusnya adalah kebaktian tahun baru yang dijatuh pada tanggal 1 Januari, akan diadakan pada jam 11.45 pagi di Katedral juga. Dan ingat, hanya ada satu kebaktian. Marilah kita bersama-sama datang untuk beribadah bersama dengan Tuhan, dengan keluarga kita di tahun yang baru. Yang terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda dan juga ibu bapa yang sudah membenarkan anak-anak Anda untuk mengikuti dan melayani di dalam KKCC pada minggu lalu. Mari kita lihat bersama-sama perayaan Christmas Kota Kinabalu. Adakah kau siap
kita semua adalah keluarga. Dari east to the west, keharmonian takkan pernah rest. No, tiap hari kita semua blessed dengan segala berkat yang sangat best. Yeah, we ain't gonna stop respecting one another, that's just our motto. Berdiri teguh kita united as one, bagi kesejahteraan bersama. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian kita sekali lagi kepada Tuhan kita yang berhak dan berkuasa selamanya. Amin. Haleluya, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan agungkanlah namanya. Katakan sembahlah Dia. Sembahlah Dia, Sembahlah Dia. sembahlah Dia, Sembahlah Dia. sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan agungkanlah namanya. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia, Sembahlah Dia. sembahlah Dia, Sembahlah Dia. sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Kita ucapkan. ucapkan selamat hari Natal. Amin. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, Selamat hari Natal. ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, Katakan ucapkan selamat hari Natal. ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.
Thank